Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. wajahnya. Selamat pagi kerabat desa berbahagia di seluruh Indonesia. Dan hari ini kita bersama di SDGs sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa, dan tidak terasa dari 18 SDGs Desa kita hari ini sudah mencapai SDGs Desa yang ke-16. Dan kita sapa terlebih dahulu ada Assalamualaikum Pak Ivan. Assalamualaikum Mbak Umay, kerabat desa yang berbahagia, segar pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Gus Ipan? Alhamdulillah. Pagi-pagi sudah harus berangkat masalahnya. Berbeda hari ini Pak Ivan. Ada apa ini Pak? Tadi malam mendapat tugas harus rapat di Kementerian Sosial. Terus tentang Pak Ivan, ada cukup berbeda hari ini. Iya. Bicara beberapa SDGs berbicara Jadi enak kan tiap pagi kan kuliah. Maaf, Om kerabat desa ini. Oke. Internetnya. Ini kayaknya ada gangguan di sinyal. Oke, Gus Ivan. Ya, siap. Tentang desa damai berkeadilan. Nah, ini menarik ini untuk apa? Kita pengen dengar ini ceritanya. Seperti apa itu desa yang damai berkeadilan itu, apakah kemudian akan ada peradilan di tingkat desa atau bagaimana? Silakan Gus. Karena sempat bergulir tentang bagaimana kearifan lokal, bagaimana adat desa dan seterusnya itu dihargai. Salah satunya adalah memberi ruang untuk ada peradilan di tingkat desa dengan kepala dengan sidang di desa dan seterusnya. Silakan Gus, ini yang dimaksudkan seperti apa? Nanti sambil menunggu Umay masuk dilanjutkan lagi. Silakan. Terima kasih Gus Koco. Jadi benar yang disampaikan tadi,
Tapi seperti kemarin disampaikan bahwa dalam tanda kutip peradilan di tingkat desa nanti ada di SDGs desa nomor 18. Kalau yang untuk ini sebetulnya begini. Jadi dalam pembahasan pembangunan di PBB itu diketahui bahwa salah satu kelemahan pembangunan selama ini itu hanya merujuk kepada hasil gitu. Tapi satu konsep pembangunan tidak sekaligus mencakup kepada proses menuju hasil. Nah, proses menuju hasil itulah yang dimasukkan di dalam SDGs. Jadi kalau misalnya kalau kita bandingkan dengan MDGs, Millennium Development Goals itu salah satu yang tidak ada di sana itu bagaimana proses menuju pembangunan itu bisa berhasil atau bisa mendapatkan hasil gitu. Nah, proses untuk menuju pembangunan yang berhasil itu di dalam SDGs globalnya itu ada 2. Yang satu yang kita bicarakan sekarang yaitu melalui perdamaian dan melalui keadilan bagi semua pihak. Kemudian yang kedua nanti di SDGs desa nomor 17. Yang kalau di level global itu terutama berkaitan dengan jaringan ya. Jaringan baik itu jaringan sosial maupun jaringan yang bersifat fisik. Jadi soal IT dan sebagainya itu ada di SDGs ke-17. Kemudian untuk Indonesia ditambah lagi bahwa paling penting mendasarkan semuanya itu berbasis pada kearifan lokal desa. Makanya ada SDGs ke-18 ya. Jadi kita sekarang bisa mengetahui bahwa SDGs desa nomor 1 sampai nomor 6 itu yang sering kita sebut sebagai bagian untuk melayani warga, untuk menguatkan kewargaan ya. SDGs 1 sampai SDGs nomor 6 karena itu tentang menanggulangi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perempuan, kemudian tentang layanan air bersih. Kemudian SDGs desa nomor 7 sampai ke nomor 15 itu sebetulnya spesifik wilayah itu. Jadi soal bagaimana listrik atau energi terbarukan itu bisa melayani wilayah desa, RT, bagaimana ekonomi desa, bagaimana mengurangi kesenjangan, infrastruktur, industri di desa, kemudian soal kemarin persampahan atau soal permukiman, kemudian soal konsumsi, ya, kemudian soal lingkungan, iklim, laut, sama daratan. Nah itu betul-betul wilayah gitu. Ya. Nah sebetulnya nomor 17, 16 dan 17 serta 18, ya, terutama 16, 17 ini soal bagaimana mencapai pembangunan. Kita tidak mencapai pembangunan dengan cara banyak konflik, ya, karena memang paradigma atau sudut pandang perdamaian itu memastikan bahwa ini salah satu hal yang penting untuk pembangunan dan sudah sekarang ini sudah banyak data di level global bahwa manusia itu saat ini tergolong mengalami perdamaian, salah satu perdamaian di level global yang paling lama ini sebetulnya ketimbang yang lalu, ya. Jadi kita bayangkan saya juga masih mendengar cerita dari almarhum ayah saya itu waktu masih muda itu, kalau pramuka gitu itu betul-betul menjaga tenda karena ya bisa diserang oleh golongan-golongan lain juga di tendanya. Kalau sekarang kita nggak seperti itu. Indonesia tidak, ya. Tentu saja masih ada wilayah-wilayah konflik gitu. Dan di Indonesia juga ada sebagian yang belum aman betul gitu. Tapi secara umum kondisi perdamaian yang kita alami saat ini itu termasuk yang paling panjang. Damai yang sangat berpengaruh terhadap percepatan untuk menyejahterakan warga. Jadi kalau kita cek secara detail, ya, bagaimana dari pandangan
dari global dan sejauh mana itu cocok untuk desa, dan kemudian tambahan-tambahan yang khas untuk Indonesia itu. Jadi di level global, SDGs di level global itu berupaya untuk inklusif. Di Indonesia kadang-kadang disebut dengan peran serta, ya. Sehingga kemudian inklusif dalam tanda kutip berarti juga partisipatif, ya. Partisipatif karena partisipatif bisa juga berarti yang lebih produktif. Jadi ini menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan dengan cara ini. Menyediakan akses keadilan, aktif, akuntabel, dan inklusif. Ya. Jadi dikhususkan bagi desa. Ya. Jadi kelembagaan di SDGs ke-18 akan khusus kepada desa. Ya. Kemudian di sasarannya secara nasional, kemudian mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian. Jadi mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian. Kemudian secara rinci meningkatnya upaya untuk pengendalian kekerasan rumah tangga maupun keamanan di level wilayah gitu. Itu yang pertama. Sangat banyak ini Gus Koco indikatornya. Kemudian menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi perdagangan dan kekerasan terhadap anak. Jadi di sini kemudian ukurannya adalah menurunnya prevalensi atau persentase kekerasan terhadap anak. Tentu saja meskipun istilahnya menurunnya prevalensi, karena ini goals, karena ini SDGs, karena ini tujuan, maka persentasenya itu bukan sekedar turun, tapi harus menjadi 0 gitu. Kemudian menggalakkan kedaulatan hukum untuk menjamin akses yang sama dan adil bagi semua gitu. Dan itu kemudian disusun dengan kelompok miskin yang memperoleh bantuan hukum jika mendapatkan masalah. Ya. Jadi jika mendapatkan masalah, maka jumlah atau kelompok orang miskin itu wajib untuk mendapatkan bantuan hukum. Jadi kita sering mendengarkan berita-berita, ya, mendapati berita bagaimana vonis kepada orang miskin itu jauh lebih tinggi atau sejajar dengan vonis dari orang-orang yang punya kejahatan yang sangat besar gitu. Nah, di dalam SDGs desa ke-16 ini itu langsung ada tujuan bahwa orang miskin mendapatkan bantuan hukum, ya, bantuan hukum. Kemudian jumlah pelayanan peradilan kepada orang miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, ya, itu semakin besar. Artinya apa? Artinya kalau ada masalah terutama kepada golongan yang miskin, artinya ini istilah kita sehari-hari gitu. Kemudian berikutnya adalah mengurangi korupsi dan penyuapan, ya, yang kemudian menggunakan indikator perilaku anti korupsi. Jadi indikator perilaku anti korupsi itu sebetulnya isinya adalah apakah bersedia untuk menyuap, seperti itu. Jadi ini pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan sikap gitu. Jadi ini aspek pencegahan, ya. Kalau sampai terjadi kasus penyuapan dan terbukti di pengadilan berarti ya memang ada penyuapan itu. Tapi untuk sebelum itu terjadi, maka ada indeks perilaku apakah bersedia menyuap, kemudian apakah bersedia disuap, seperti itu. Jadi isinya seperti itu. Kemudian lembaga yang efektif, akuntabel, transparan di semua tingkatan, ya. Kalau di
di level lembaga itu WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Ini kalau digunakan di BPK. Kalau di desa tentu saja artinya laporan keuangan itu diterima melalui Musdes oleh BPD dan warga desa. Kemudian ada meningkatnya skor untuk sakit. Ini kalau di level pemerintahan di atas desa. Sama kalau di desa berarti indikatornya ya pertanggungjawaban kepala desa diterima oleh Musdes. Kemudian menggunakan e-procurement, pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Yang penting untuk di desa tentu saja adalah ada publikasi yang luas tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian meningkatnya persentase instansi yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik. Reformasi birokrasi itu kalau di desa ada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SOTK. Kalau itu dituruti maka reformasi akan menuju kepada pola lembaga pemerintahan yang lebih modern gitu. Kemudian meningkatnya persentase kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik. Nah, ini indikatornya adalah bagaimana, jadi ini menarik ini Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi semua lembaga publik itu pada dasarnya membutuhkan data sejauh mana yang kita layani itu merasa dalam tanda kutip sekarang istilahnya puas gitu ya terhadap layanan kita. Nah, di dalam indikatornya itu pertanyaan kepada keluarga di desa sejauh mana mereka puas terhadap layanan pemerintah desa gitu. Jadi ada indeks kepuasan yang bisa disusun atau paling tidak satu indikator-indikator kepuasan masyarakat desa terhadap pemerintah desa. Dan itu karena dikumpulkan di tiap keluarga, pemerintah desa akan mengetahui kalau ingin meningkatkan layanan ya, itu apakah untuk semua warga ataukah ada yang memang untuk semua warga tapi untuk RT tertentu harus lebih ditingkatkan. Karena misalnya di RT 5 begitu orang yang mengatakan puas itu lebih sedikit daripada di RT-RT yang lain. Jadi didalami lebih lanjut gitu. Kemudian menjamin keputusan yang bertanggung jawab, kemudian partisipatif, inklusif, representatif ya. Istilah-istilah seperti itu. Nah, itu yang kemudian diejawantahkan kalau di nasional itu meningkatnya keterwakilan perempuan ya. Karena perempuan itu tereksklusi ya, dikeluarkan dari berbagai aspek, maka model SDGs nomor 16 ini memasukkan kembali perempuan atau menginklusi perempuan ke dalam lembaga-lembaga itu. Dan karena ini perwakilan DPR, DPRD, makanya di desa itu penting melihat partisipasi perempuan di dalam musyawarah desa. Bahkan Gus Menteri menyampaikan jumlah perempuan di badan permusyawaratan desa itu juga perlu lebih besar, yang kita hitung sebagai 30%. Yang ternyata di tempatnya Pak Carek Slamet itu sudah lebih dari itu kemarin kan. Kemudian meningkatnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif. Jadi tidak hanya legislatif tapi eksekutif. Maka di sini dilihat sejauh mana perempuan ada di dalam perangkat desa. Di level nasional perangkat desa itu jumlahnya rata-rata 11. Jadi ya paling tidak harusnya ada 4 dari 11 perangkat desa perempuan. Kemudian indeks lembaga demokrasi ya. Itu bagaimana pandangan terhadap DPR ya, terhadap DPR, DPRD seperti itu. Yang berarti artinya adalah kepuasan masyarakat desa terhadap layanan terwakilinya suara masyarakat desa itu di dalam BPD. Ya, jadi nanti tidak hanya kepuasan warga terhadap layanan pemerintah desa, desa juga akan memperoleh nilai atau mengetahui nilai kepuasan warga terhadap BPD, sehingga itu memudahkan untuk memperbaiki diri gitu.
Jadi sama, Kementerian Desa itu juga mulai tahun ini mengadakan survei kepuasan gitu. Dan itu kalau tahun-tahun lalu diadakan secara terbatas, tahun ini diadakan pada level nasional, dan terutama pemanfaat survei ya siapa yang dilayani Kementerian Desa, yaitu Dinas PMD, pemerintah desa, kemudian warga desa, pengurus BUMDes seperti itu. Kemudian meningkatnya indeks kebebasan sipil, yang kalau di desa itu paling mudah dilihat apakah permintaan untuk keterbukaan informasi publik itu bisa terpenuhi. Nah, di sini ada satu upaya Gus Menteri, sama di level kementerian juga sama. Jadi istilah Gus Menteri, jangan sampai minta desa transparan sementara kementerian tidak transparan. Jadi di level kementerian itu anggaran, nilai anggaran, kegunaan anggaran boleh dilihat oleh publik. Dan di seluruh desa di Indonesia, APBDes-nya itu juga boleh dilihat oleh warga gitu. Nah, ini yang perlu dibedakan antara melihat nilai APBDes dengan mengaudit, karena kalau mengaudit itu memang tidak masuk di dalam keterbukaan informasi publik, jadi harus ada prasyarat dulu sebelum mendapatkan data audit gitu. Tapi kalau informasi anggaran dan pendapatan itu sudah milik publik. Nah, di sini indeks kebebasan sipil itu antara lain ada itu ya. Kemudian indeks hak-hak politik ya. Itu juga berkaitan dengan kalau warga desa ya menanyakan hak-haknya itu harus dijawab itu. Ya. Harus dijawab dan kemudian didokumentasikan oleh pemerintah desa sehingga jawaban akses seperti itu tidak berbeda-beda ya. Keterbukaannya juga tidak terus menurun. Di dalam kasus Kementerian Desa seperti biasa harus memberikan contoh lebih dulu. Semua pertanyaan dari warga desa yang masuk di Kementerian Desa itu oleh Gus Menteri harus ditaruh di web kemendesa.go.id yang di situ ada menu khusus tanya jawab. Tanya jawab itu yang menjawab langsung dikurasi oleh Gus Menteri. Jadi jawaban itu adalah jawaban representatif Menteri dan jawaban sekaligus representasi dari Kementerian Desa. Kemudian pada 2030 di akhir SDGs itu ada indikasi harus memberikan identitas yang sah bagi semua. Yang kalau di Indonesia ya itu layanan dasar kepemilikan akte kelahiran itu harus dimiliki oleh penduduk golongan bawah. Di golongan bawah yang seringkali tereksklusi, kurang mendapatkan akses akte kelahiran itu sekarang 100% ya, 40% dari golongan terbawah itu semuanya harus mendapatkan akte kelahiran ya. Akte kelahiran untuk anak. Bahkan melalui sarapan SDG Desa dan kemudian pertemuan Gus Menteri dengan Prof. Zudan, Dirjen Adminduk, ini tahun ini desa-desa yang sudah terakses internet dan sudah siap dengan peralatannya mudah, peralatan komputer yang bisa mengakses internet dengan lebih cepat, itu mendapatkan username dan password langsung ya dari Adminduk melalui Kementerian Desa ya. Dan dia bisa melayani Adminduk langsung di level desa ya. Langsung di level desa. Jadi ini memang untuk mempermudah, dan ini karena ada di dalam SDGs Desa ke-16 maka mudah untuk dijalankan ya. Ada dasar hukum untuk menjalankan Adminduk sampai ke desa. Kemudian berikutnya itu akses publik terhadap informasi yang melindungi kebebasan mendasar ya. Seperti kebebasan untuk memperoleh hak asasi manusia ya. Kemudian kebebasan untuk mendapatkan informasi yang sudah dirumuskan oleh Komisi Informasi Publik ya. Nah ini jadi ada penghormatan terhadap
hak asasi manusia yang kalau kita identifikasi di desa itu, kalau ada pengaduan di level desa, itu khusus pengaduan yang karena ada pelanggaran suku, agama, ras, ya, itu harus dipenuhi oleh desa. Ya. Jadi pengaduan kalau itu basisnya ya ada pelanggaran SARA, kalau kita di masa lalu itu pelanggaran suku, ras, agama, golongan-golongan, terutama golongan-golongan minoritas, nah itu sudah tidak boleh lagi. Ya. Jadi ini memang ada hubungan positif, korelasi positif bahwa desa-desa yang di situ keragaman suku, keragaman agamanya itu lebih tinggi, ternyata cenderung ya memperoleh indeks desa membangun itu lebih cepat juga gitu. Jadi sepertinya memang ada basis data untuk mengatakan demikian. Kemudian badan publik ya, dalam hal ini badan publik tentu saja pemerintah desa harus memberikan akses informasi kepada publik untuk dokumen-dokumen yang memang sudah di dalam kasus Indonesia itu ya, historis Indonesia itu memang dokumen-dokumen yang boleh dimiliki oleh, boleh dilihat oleh warga desa, APBDes contohnya seperti itu. Kemudian semua peraturan desa ya, semua peraturan desa itu juga harus boleh dilihat oleh publik gitu. Kemudian terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik ya. Jadi kalau sampai masyarakat minta informasi publik tapi tidak diberikan, maka masyarakat boleh mengadu ya. Nah, kalau informasi itu memang harus disampaikan kepada masyarakat desa, sudah pasti nanti akan ada sampai ke level komisi informasi publik itu, bahwa itu harus dilakukan ya. Kalau tidak nanti pemerintah desanya dianggap melanggar aturan itu. Dan seperti biasa diberikan contoh oleh Kementerian Desa. Kementerian Desa itu 2 tahun berturut-turut ini masuk kepada level tertinggi dari keterbukaan informasi publik. Jadi memang itu salah satu cara untuk mengurangi korupsi ya. Jadi keterbukaan terhadap informasi publik. Kemudian ada pejabat atau perangkat desa yang memang bertugas untuk menyediakan informasi publik. Kalau kita lihat di Indonesia ya, ini tahun ini baru akan disetujui supaya ada data yang lebih luas begitu. Itu keterbukaan informasi publik di desa itu melonjak sejak reformasi itu. Ya, jadi bagaimana keterbukaan itu semakin tinggi dan layanan kepada masyarakat desa semakin cepat itu melonjak sejak reformasi dan terutama sejak adanya dana desa. Jadi pengganti dari berbagai pembayaran warga desa itu menjadi dana desa. Tapi bukan berarti desa tidak bisa menarik ya, sukarela iuran ya. Karena contohnya salah satu sumber PADes di desa-desa di Maluku, salah satu yang menonjol itu, kalau desa-desa di Jawa itu yang menonjol PADes-nya itu dari tanah desa, dan kemudian yang kedua dari BUMDes. Desa-desa di Maluku ini PADes-nya yang menonjol itu adalah gotong royong iuran warga ya. Jadi memang masih bisa seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengetahui terutama yang menjadi goal ya, yang menjadi tujuan dari SDGs Desa nomor 16. Nah, SDGs Desa nomor 16 ini kemudian tujuannya sebagai berikut. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan itu tidak ada lagi. Ya. Kemudian gotong royong, terutama yang berbeda agama, suku, ras, ya, itu semuanya terjadi. Ya. Kemudian pekerja anak, ini salah satu jenis eksploitasi anak,
itu tidak boleh ada lagi. Perdagangan manusia tidak boleh ada. Layanan hukum kepada orang miskin itu harus, maaf ini bukan 0%, 100%. Pengadaan barang jasa terbuka untuk publik ya. Tapi karena sekarang itu tahun ini harus swakelola, maka lazimnya itu nanti akan dijalankan oleh pemerintah desa sendiri. Kemudian laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan di akhir tahun itu diterima Musdes. Kemudian struktur organisasi desa itu sesuai aturan yang ada di Permendagri. Tingkat kepuasan layanan itu tinggi ya, baik kepada pemerintah desa maupun BPD. Proporsi perempuan di dalam BPD dan pemerintah desa itu paling tidak 30%. Layanan adminduk khususnya ada, kemudian ada penanganan terhadap aduan terutama yang berkaitan dengan SARA ya, berkaitan dengan SARA. Secara detail seperti itu Gus Koco, sangat banyak, dan seperti biasa kalau sangat banyak itu justru leluasa bagi desa ya untuk menjalankan hal ini gitu. Karena kalau sedikit itu semakin dalam tanda kutip itu gerak desa semakin sedikit, tetapi kalau ini indikatornya banyak itu justru gerak desa akan semakin besar gitu. Kiranya begitu Gus Koco. Mohon maaf ini sangat panjang, setengah jam sendiri, separuh dari siaran kita. Baik, terima kasih gitu, Pak Ivan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Wow, ini kalau bisa dari SDGs pertama hingga SDGs ke-16 inilah sepertinya indikator yang paling banyak, bukan begitu Pak Ivan? Nanti ada satu lagi yang lebih banyak Umi, SDGs ke-18. Itu khusus dari Kementerian Desa ya Pak Ivan. Dan kerabat desa yang berbahagia, Pak Ivanovic dan Prof. Iwan, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali lagi bersama kami di SDGs Desa bersama Kemendesa. Dan hari ini kita membahas SDGs ke-16 yaitu Desa Damai Berkeadilan. Tadi Pak Ivanovic telah menyampaikan indikator-indikator yang cukup banyak dalam mendefinisikan kemudian Desa Damai Berkeadilan ini. Dan salah satu beberapa indikator yang saya catat mengenai indikator yang ada di desa adalah Musdes ini menjadi memegang peranan penting bahwa laporan atau pertanggungjawaban dari pengurus desa harus diterima oleh Musdes. Juga keterwakilan perempuan seperti yang ada di SDGs nomor 5 juga diperhatikan di dalam indikator 16 ini, lalu terselesaikannya masalah SARA dan keterbukaan dukungan publik. Pak Ivanovic, kalau misalnya Pak, kita bahas ini, apakah dengan indikator yang banyak, apakah kemudian SDGs Desa nomor 16 ini dapat berapa persen kemungkinan chance-nya untuk dapat terlaksana 100% Pak Ivan? Berdasarkan data, silakan Pak. Ya, jadi ini agak berbeda dengan kondisi tahun 2000 ya. 2000 ketika katakanlah BPD ya, waktu itu namanya Badan Perwakilan Desa ya, yang bisa ya kondisi reformasi membuat bisa mengimpeach, bisa menurunkan Kades gitu. Kondisinya mungkin waktu itu tidak terlalu stabil ya. Nah, kalau yang sekarang ini, kalau kita lihat Ume, jadi kerabat desa sekalian, Kementerian Desa itu mengumpulkan data APBDes di awal tahun ya. Kemudian di akhir tahun dan kadang-kadang sampai Januari seperti kemarin itu adalah data APBDes, laporan keuangan desa yang sudah diterima oleh Musdes, yang kemudian menjadi Perdes laporan keuangan desa itu atau laporan kepala desa. Jadi sebetulnya dalam hal itu sepertinya hampir semua desa nanti itu akan sangat memenuhi untuk aspek itu. Kemudian aspek yang lain ya, aspek yang lain seperti kekerasan ya dan sebagainya, memang tadinya kekerasan terutama yang sifatnya domestik tidak muncul di publik ya.
Tapi data mengenai kerusuhan antar warga itu data itu ada ya, dan jumlahnya itu sekitar 4% dari desa-desa di Indonesia ya. Jadi sebetulnya itu tidak akan banyak mempengaruhi desa juga begitu. Nah, hal yang baru tadi adalah jangan sampai ada masalah-masalah berkaitan di dalam aspek yang lebih domestik. Dan yang baru juga adalah apakah ada indikator kepuasan baik terhadap pemerintah desa maupun terhadap BPD. Itu aspek yang baru, dan itu aspek yang emang sangat bukan itu ya, aspek yang sangat penting bahwa kita mengetahui seperti itu. Kemudian selain itu ya, kita berarti belum terlalu mengetahui itu, Ume. Tapi sejauh tidak banyak pemerintah desa yang diprotes warga yang ada di media massa ya, ini Kementerian Desa mengumpulkan semua pemberitaan tentang desa apapun itu isinya ya. Jadi mulai tahun ini semua pemberitaan tentang desa itu dikumpulkan dan mundur ke belakang. Jadi bukan berarti hanya tahun ini, mundur terus ke belakang. Itu sejauh pemberitaan itu desa yang diprotes oleh warganya ya, itu ternyata tidak banyak ya, tidak banyak itu artinya ya masih di bawah 1.000, artinya di bawah 1% seperti itu ya. Jadi tidak terlalu bermasalah sebetulnya itu. Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya kita yakin desa dengan menjalani seperti biasanya itu akan memperoleh nilai yang tinggi, indeks yang tinggi untuk SDGs desa ke-16 ini. Nah, pertanyaan dari Pak Carek Slamet ya, siapa nanti yang akan melakukan monitoring dan sebagainya? Yaitu dari pemutakhiran data SDGs desa ya. Jadi pemutakhiran data itu sekaligus menjadi pengetahuan awal kondisi desanya di tahun 2020 seperti ini gitu. Dan itu menjadi landasan untuk memperbaiki lagi gitu. Kalau misalnya ada masalah yang lain-lain, nah itu APBDes, RKPDes dimulai Juni nanti akan bisa mempengaruhi itu. Nah, bagaimana monitoringnya? Monitoringnya Kementerian Desa memang seperti biasa, Gus Menteri harus langsung mendapatkan hal itu ya. Nah, kalau istilah Gus Koco itu bagaimana kalau Menteri sering-sering langsung berbicara dengan kepala desa ya. Nah, itu yang digulirkan oleh Kementerian Desa ini ya, sesuai idenya Gus Koto. Kami sekedar menjadi loudspeakernya gitu, menyampaikan gitu. Nah, itu yang dilakukan. Jadi monitoringnya banyak pihak ya. Tadi misalnya monitoring dari masyarakat umum, kita akan selalu mengambil datanya ya. Kementerian Desa itu setiap hari itu selalu mencek melalui Google Trends dan aplikasi untuk melihat media sosial itu apa yang sedang menanjak, apa yang paling berkaitan dengan Facebook, karena saat ini Facebook kalau menurut APJI masih lebih banyak digunakan di desa-desa gitu ketimbang media sosial yang lain. Nah, itu kita tahu misalnya Ume dalam sebulan terakhir ya, itu yang melonjak dibicarakan warga itu salah satunya SDGs desa ya. Jadi SDGs desa, situs sistem informasi desa SID ya. Nah, itu yang kita cek terus-menerus Ume. Termasuk nanti kita akan mencek kepuasan warga terhadap pemerintah desa dan BPD ya. Jadi setiap kali ada laporan warga tidak puas yang masuk ke Kementerian Desa, sebetulnya pada hari itu juga pemerintah desa yang bersangkutan itu dihubungi oleh Kementerian Desa untuk menanyakan apakah benar demikian, apakah akan diatasi ataukah memang itu sekedar warga desanya memang tidak puasnya itu faktual atau memang prasangka gitu. Jadi di situ pemerintah desa bisa memberikan jawaban, klarifikasi dan langsung membereskan masalah. Begitu kerabat desa sekalian. Mekanisme kerjanya
hari ini, saat ini seperti itu. Baik, Pak Ivan, saya ke Prof. Yoyon Suryono. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cukup menarik, Prof. Kita bicara tentang desa damai dan berkeadilan. Dari Pak Ivan sudah menyampaikan begitu banyak indikator, dan saat saya tanyakan apakah kemungkinan ini bisa dicapai oleh teman-teman di desa, bahwa berdasarkan data sampai saat ini ternyata kurang dari 1% desa yang memiliki masalah terhadap ini. Nah, berarti 99% lainnya desa itu telah dapat dikatakan telah damai dan berkeadilan. Bagaimana menurut Prof. Yoyon? Ya, itu kan konsep yang luar biasa ya, untuk desa damai keadilan itu. Tapi kan data Gus Ipan itu kan baru data uji coba berapa desa ya. Ya, tapi lepas dari persoalan itu, artinya nanti kalau itu sudah diisi ya kuesionernya itu, kan Gus Ipan akan punya banyak data kondisi desa yang 75.000 desa itu saya kira. Nah, dan desa itu akan dilihat yang 18 tadi itu, tidak hanya yang 16. Jadi 18 itu bisa dilihat dari datanya Gus Ipan itu. Terus yang pertama, yang kedua, data yang nanti dihasilkan oleh Gus Ipan itu kan menunjukkan bahwa ada desa yang aman 100% ya, dan ada desa yang tidak aman 0%. Terus begitu gitu. Sampai dengan itu ya. Sampai dengan tadi yang indikator-indikatornya itu. Yang paling penting tadi itu prinsip keterbukaan itu sangat penting itu tadi. Dalam berbagai aspek ya, keterbukaan desa itu ya. Tidak hanya aspek di pemerintahan desa juga ya, tapi aspek di masyarakatnya. Ya, ada KDRT, ada perkelahian, macam-macam itu kan bisa kelihatan di situ. Ya. Jadi itu satu gambaran komprehensif ya. Untuk yang ke 16 itu kan 16 itu kan damai sama keadilan tadi itu ya, aspeknya tadi banyak sekali. Jadi ini gambaran yang potret yang sangat lengkap untuk bagaimana keamanan, kedamaian, kemudian keadilan yang ada di desa itu. Ya, mudah-mudahan nanti berapa bulannya masih ya. 2 bulan ini datanya sudah lengkap saya kira itu ya. Se-Indonesia ya. Yeah. 74.000 ya. Ya, dari situ kan kita bisa lihat itu tipe-tipenya itu, tipologi desa yang berbasis data-data yang ada di desa itu. Ya. Bisa bermacam-macam lah nanti informasinya itu. Ya. Dan kemudian bisa memberikan gambaran bahwa itulah kenyataan desa-desa di Indonesia, khususnya dari aspek aman, damai, keadilan dan sebagainya. Ya. Saya kira bagus sekali. Nah, seperti Gus Menteri mengatakan, bagaimana dari gambaran yang negatif menjadi yang positif itu kan tergantung kepada desa sendiri itu, ya, untuk melakukan program-program peningkatan kondisi-kondisi itu. Ya. Nah, yang harus didorong itu nanti saya kira Gus Ipan, ya, dengan data yang ada, kemudian didorong desa-desa itu sadar masalahnya, ya, sadar masalahnya yang dihadapi di desa. Kemudian dilakukan tindakan-tindakan perbaikan dan lain sebagainya. Jadi ada tugas-tugas Kementerian Desa dan kementerian yang lain saya kira ya, yang sangat terasa sekarang itu soal identitas kelahiran itu menjadi masalah juga. Ya, zaman saya nggak ada itu identitas kelahiran itu, tanggal lahirnya aja tidak diketahui ya katanya itu. Sampai sekarang juga di desa beberapa akte kelahiran itu juga belum semuanya memiliki akte kelahiran itu. Baru kalau diperlukan untuk sekolah dan lain sebagainya. Itu baru salah satu aspek, belum aspek yang lain tadi. Ya, dengan demikian menurut saya nanti kita akan bisa melihat data yang dihasilkan oleh Gus Ipan itu ya, bagaimana gambaran keamanan, gambaran kedamaian ya, gambaran keadilan di tingkat desa. Dengan data-data yang sangat disampaikan itu. 14 indikator itu ya banyak kalau menurut saya, dari 14 indikator itu. Dan itu untuk 2 aspek tadi, aspek damai dan aspek keadilan itu sudah mencukupi sekali. Ya. Cuman persoalannya barangkali kalau dikatakan sebagai persoalan, mudah-mudahan itu angket-angket itu diisi dengan jawaban yang memang sesuai dengan kondisinya. Kira-kira begitulah. Namanya usaha untuk melihat. Kalau kita secara
pribadi kan melihat diri kita sendiri itu kan kadang-kadang masih ragu-ragu juga. Iya, enggak, iya, tidak itu. Untuk melihat diri kita. Tapi apresiasi untuk Gus Ipan saya kira ya dari aspek keadilan, aspek aman, damai dan tadi itu 14 indikator itu sudah sangat bagus sekali. Mulai dari nasional, internasional, dengan pelokalan di desa sangat bagus sekali. Ketika nanti Mas Sugeng, ya Mas Slamet dan sebagainya teman-teman di desa itu ya menyadari bahwa ada masalah-masalah yang bisa jadi masalahnya sangat tinggi atau sebaliknya tidak ada masalah dari aspek yang tadi itu. Ya, secara individual saya merasakan memang dulu desa itu aman, damai dan sebagainya. Sekarang itu kadang-kadang kan ya ada yang tidak amannya, ada yang macam-macam. Begitu Gus Ipan, Bapak Ibu sekalian, komentar saya. Yang kita akan bisa melihat kondisi desa yang sesungguhnya pada 14 indikator yang tadi dijelaskan oleh Gus Ipan itu, ya aspek untuk aspek damai, aman, adil dan sebagainya. Ya. Terutama yang adil itu saya masih bisa membayangkan itu. Ya, masa di desa sudah tidak ada keadilan lagi. Tapi ternyata data-data yang ada menunjukkan bahwa ada juga ketidakadilan di desa itu. Dan itu sudah lama sebetulnya yang ketidakadilan itu ada. Cuman bedanya dulu kan tidak terbuka, sekarang menjadi terbuka. Itu saja bedanya. Makasih Mbak Umay kesempatannya. Ya. Saya ini ada. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Ivan. Pak Ivan mungkin ingin menanggapi di 10 menit terakhir sarapan SDGs Desa bersama Kemendesa. Silakan Pak Ivan. Ya, sebetulnya Prof. Yoyon sudah menyampaikan bahwa dari sisi ide dan ukuran memang sudah bagus ya. Dan itu sudah teruji di negara lain juga. Nah, tinggal karena selama ini tidak terbuka, apakah nanti bisa mendapatkan data seperti itu? Itu yang disampaikan juga oleh Gus Prof Yoyon ini, bahwa bagaimana cara mencapai hasilnya itu. Jadi memang seperti istilah Gus Menteri itu, yang menarik di desa itu adalah bahwa ada kontrol sosial gitu, ada kontrol sosial. Dan dengan adanya kontrol sosial itu, salah satu yang menarik dari kontrol sosial itu adalah data yang kalau di kota ya, dan di negara maju itu data yang sifatnya sepenuhnya personal ya. Tetapi untuk di desa itu data itu bisa menjadi data sosial gitu. Data yang bersifat sosial. Makanya kemudian di dalam proses diskusi metodologi itu ada beberapa cara untuk pengumpulan data. Saya kira supaya kita terbayang, karena kalau tidak itu bahkan di kota pun menanyakan KDRT itu kan sulitnya bukan main gitu ya. Tapi padahal orang kota punya indikatornya. Ini tetangga saya ini tiap hari teriak-teriak, sakit-sakit, katanya kesakitan, suaranya ada big book seperti itu kan. Kan indikator-indikator sebetulnya gitu kan. Ya, jadi di desa hal seperti itu bisa ditunjukkan. Makanya strategi pengumpulan datanya itu memang untuk data keluarga dan individu harus wawancara kepada pihak keluarga itu ya. Tapi di samping itu ada data-data yang diambil dari pihak lain ya. Nah, data yang diambil dari pihak lain itu misalnya data tentang kesehatan pribadi. Kesehatan pribadi itu boleh diambil dari misalnya puskesmas, kemudian posyandu, pustu gitu. Data anak stunting misalnya, contohnya, itu bisa diambil dari pustu dan dari posyandu, seperti itu. Nah, demikian juga data dengan berkaitan dengan terutama kekerasan yang ada di lingkungan domestik ini. Ya. Jadi itu tentu saja tetangga-tetangga akan lebih banyak tahu. Makanya pengumpulan datanya karena ini secara partisipatoris begitu, tidak semata-mata hanya satu enumerator RT, tetapi memang ada seperti di dalam BLT dana desa itu paling tidak ada tiga pengambil data di level RT.
Dan kemudian memang ada pertemuan koordinatif di level RT untuk mencek validitas dari data tersebut di level RT gitu, ya. Jadi seperti itu. Saya kira concern dari Prof. Yayan tadi memang sangat benar itu. Ya. Pak Ivan, ini terakhir. Ada pertanyaan dari Bapak Pardi. Untuk di beberapa desa berdasarkan hasil pengamatan, ada yang kurang damai dan aman karena dampak pilkades, Pak. Mungkin perbedaan pilihan menjadi ini membuat tidak aman dan tidak damai. Pak Ivan, di 5 menit terakhir, monggo silakan, Pak. Ya, saya kira itu nanti akan muncul itu, ya. Makanya nanti bukan sekedar tidak damai seperti itu, tapi kepuasan kepada Kades, kepuasan kepada pemerintah desa. Itu nanti pemerintah desa bisa mengetahui juga indikasi itu. Apakah kepuasannya meningkat atau tidak. Ya. Jangan coba-coba untuk mencalonkan lagi kalau di 1 tahun terakhir kepuasannya rendah gitu. Atau kalau mau mencalonkan ya harus ada strategi meningkatkan lebih tinggi kan. Ya, Pak Ivan, sedikit terputus dari Pak Ivan. Saya ke Prof. Yayan sedikit saja. Prof. Yayan, tadi sempat ada pertanyaan dari Pak Pardi bahwa hal banyak yang bisa desa diambilkan oleh relevan. Ya. Jadinya memang, ya maaf ini internetnya kayaknya. Jadi memang seringkali setahun pertama itu ada masalah pasca pilkades itu. Jadi, tapi ya nggak apa-apa. Supaya desa mengetahui kalau ada masalah itu memang benar-benar masalah atau memang itu prejudice kita gitu. Dan seberapa besar masalahnya. Nanti dicek saja misalnya ya, ada masalah konflik, tapi yang yang tidak puas ternyata kurang dari 15% begitu ya, berarti kemenangan mutlak ini sebetulnya kan seperti itu, nanti bisa digunakan oleh para kepala desa datanya, ya. Benar. Baik, Prof. Yayan, mungkin sambil menutup Prof. Yayan di closing statement. Saya terima kasih Pak Ivan Novik. Saya ke Prof. Yayan terakhir, Prof. Apakah sebenarnya damai ini bisa diukur, Prof? Karena bisa jadi misalnya kita sebutlah KDRT. Bagi rumah tangga tersebut itu bukanlah sesuatu kekerasan rumah tangga yang perlu dilaporkan, tapi akhirnya mereka tidak melaporkan. Pada tetangga sebelah menyatakan bahwa itu adalah KDRT. Prof. Yayan, sedikit saja sampai menutup. Kira-kira apakah damai dan berkeadilan itu benar-benar akan terjadi, Prof? Ya, itu usaha kita untuk melihat fenomena KDRT tadi itu, ya. Tapi kan Gus Ipan sudah berangkat dari konsep yang jelas, ya betul, ya. Kemudian metodologinya juga betul, ya. Nah, kemudian datanya juga diharapkan juga betul. Gitu. Tapi kalau soal itu kan tergantung melihatnya juga, ya. Ya, jadi kalau dari sisi pelaku, ya ada pemahaman-pemahaman yang tidak benar sebetulnya kalau mengatakan fenomena KDRT tapi dikatakan tidak, itu kan jadi memang itu. Sehingga tadi ada strategi pengumpulan datanya itu. Ya, kemudian yang soal lain-lain di desa tadi itu, memang fenomenanya banyak sekali. Apalagi sudah masuk urusan politis, sudah masuk urusan domestik dan sebagainya itu. Karena ada kearifan lokal yang masih dipegang oleh orang desa, ya termasuk kita semua barangkali. Janganlah hal-hal negatif itu diketahui oleh publik. Ya. Orang Jawa mengatakan ya mikul dhuwur mendem jero tadi itu kalau dalam bahasa yang agak itu. Nah, oleh karena itu tadi persoalan keterbukaan tadi itu. Ya, jadi apakah kita terbuka untuk data-data yang sifatnya privasi dan sebagainya. Ya. Kita sendiri juga kadang-kadang masih berpikir dan sebagainya. Ya. Tapi itu kan perbuatan yang bisa kelihatan oleh halayak banyak itu di desa. Sering terjadi KDRT dan sebagainya itu ya tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Nah, saya kira kita semua sudah sampai kepada satu titik ya. Keterbukaan kita makin lama makin terbuka. Hal-hal domestik itu juga sudah mulai kelihatan gitu. Apalagi dengan cara pengumpulan data yang Gus Ipan sampaikan tadi itu akan lihat begitu. Nah, kenapa? Karena memang zamannya juga sudah semua terbuka begitu itu. Ya. Cuman lagi-lagi kalau sudah intervensi politik dalam berbagai tingkatan, termasuk dampak pilkada tadi itu, ya pilkades itu,
Ya itu segala sesuatu yang kasuistik saja. Itu Mbak Umay catatan saya. Itu ada Bu Agnes Mbak Umay. Ya, baik Prof. Hidayat dan kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Hari ini telah menunjukkan pukul 7 dan saya ingin sedikit saja merangkum bahwa SDGs desa ini adalah kita dalam rangka mencapai terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan cara bahwa dengan tahun ini 2021 Kementerian Desa akan menggagas bahwa kita akan mengumpulkan data SDGs desa mulai dari tingkat desa, tingkat rukun, tetangga, individu, keluarga dan hingga individu, di mana nanti keterbukaan akan diperlukan sehingga kerabat desa saat nanti pengisian SDGs desa kami harapkan dapat memberikan informasi yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya agar dapat kita mengumpulkan data terbaik sehingga kita dapat menentukan kebijakan terbaik juga untuk desa. Dan saya Humaira dan segenap kru TV Desa, kami undur diri terlebih dahulu, kan jumpa lagi esok di SDGs Desa bersama kami Desa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.